Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun di mana terjadinya peradangan pada bagian sendi. Biasanya terjadi pada bagian kaki dan juga tangan, sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali terjadi kerusakan pada bagian dalam sendi. Faktor risiko rheumatoid arthritis. Faktor risiko rheumatoid arthritis terbagi atas dua, faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi merupakan faktor yang tidak dapat diubah, meliputi genetik atau keturunan, usia, dan jenis kelamin. Rheumatoid arthritis biasanya lebih mudah menyerang pada rentang usia 40 tahun hingga 60 tahun. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan rheumatoid arthritis dapat menyerang pada usia tua dan pada usia anak-anak. Rheumatoid arthritis lebih mudah menyerang pada wanita dibandingkan pada pria. Yang kedua, faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi merupakan faktor yang dapat diubah, meliputi gaya hidup, faktor hormonal, dan bentuk tubuh. Gaya hidup yang dimaksud ialah kebiasaan merokok, diet, infeksi, pekerjaan, dan status sosial. Faktor hormonal yang dimaksud ialah faktor reproduksi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya rheumatoid arthritis. Biasanya terjadi pada wanita yang memiliki sindrom polikistik ovari dan wanita yang memiliki siklus menstruasi irregular. Risiko terjadinya rheumatoid arthritis juga terjadi pada obesitas atau yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30. Tanda-tanda dan gejala rheumatoid arthritis yang pada umumnya sering terjadi yaitu nyeri pada persendian, sendi terasa kaku, sendi bengkak atau terasa lembut, kelelahan, demam, penurunan berat badan atau hilangnya nafsu makan. Rematik tahap awal cenderung mempengaruhi sendi kecil, terutama sendi yang menempelkan jari-jari ke tangan dan kaki. Seiring berkembangnya penyakit, gejala sering menyebar ke sendi lainnya seperti pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, siku, pinggul, dan bahu. Pada sebagian besar kasus, gejala bisa terjadi pada persendian yang sama di kedua sisi tubuh. Pencegahan dan terapi non-farmakologis. Pencegahan dapat dilakukan dengan modifikasi gaya hidup seperti olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, penurunan berat badan, dan diet rendah kalori. Progresivitas penyakit komplikasinya dapat dilakukan atau dihambat dengan modifikasi gaya hidup dan fisioterapi. Cek rutin minimal 1 tahun sekali atau sesuai dengan kesepakatan dokter. Tes laboratorium untuk melihat fungsi hati dan ginjal dilakukan dalam 3-6 bulan sekali. Setelah pengobatan, pasien harus kontrol apabila mengalami perburukan gejala, mengalami nyeri berlebih dalam 1 bulan terakhir, atau mengalami nyeri yang diakibatkan karena efek samping obat yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk terapi farmakologi rheumatoid arthritis dapat digunakan 2 kelas obat, yaitu pertama, obat fast acting atau obat yang cara kerjanya cepat yang terdiri dari antiinflamasi non-steroid dan kortikosteroid. Obat ini digunakan pada tahap awal pengobatan untuk mengontrol gejala peradangan dan nyeri sementara, tetapi tidak dapat mencegah kerusakan pada sendi. Contoh obat antiinflamasi non-steroid yang biasa digunakan adalah piroxicam, meloxicam, natrium diklofenak, dan lain-lain. Dan contoh obat kortikosteroid yang biasa digunakan adalah dexamethasone, prednison, metilprednisolon, dan lain-lain. Kedua, obat slow acting atau yang cara kerjanya lambat yang biasa kita sebut dengan DMARDs atau obat antirematik yang memodifikasi penyakit. Obat ini merupakan obat utama untuk rheumatoid arthritis yang digunakan untuk mencegah kerusakan atau kecacatan pada sendi secara permanen. Contoh obat lini pertama yang digunakan adalah methotrexate, sulfasalazine, leflunomid, dan lain-lain. Dan untuk lini pengobatan terakhir dapat digunakan agen biologi, contohnya adalah adalimumab, tocilizumab, golimumab, dan lain-lain.